Oke, bisa. Bisa mulai? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Kasat PJR Polda Metro Jaya. Teman-teman media, sore ini atau siang ini kita akan merilis adanya viral media sosial, ya. Yang belakang suaranya bisa agak ini, nanti gantian di sini kalau enggak. Saya ulangi, yang adanya viral di media sosial tentang percakapan sama-sama sopir, ya. Satu sopir truk yang dikendarai oleh seorang anak. Pada saat itu umurnya yang diakui bahwa dia akan ke Tasikmalaya, kemudian dia akan berangkat ke mana, Tasik, ya. Sempat viral di media sosial. Dan ini jadi bahan pertanyaan dari netizen, bahkan ini juga sampai ke media televisi yang mempertanyakan, kok bisa ada anak kecil bawa truk trailer lagi, ya, dengan muatan menuju Tasikmalaya. Nah, ini sudah diamankan, yang bersangkutan kendaraannya sudah diamankan, ya, karena gampang sekali dengan saya pernah sampaikan bahwa hati-hati sekarang, gampang sekali orang punya mata, punya telinga, di media sosial ini paling gampang viral. Setelah diamankan kemarin, kendaraannya mungkin bisa dilihat di sana, kendaraan truk yang ada bersama-sama dengan sopir asli dari truk tersebut, ya, sopir aslinya. Jadi ceritanya sebenarnya bukan kendaraan ini sampai ke Tasik dibawa oleh si anak tersebut, ya, tetapi dibawa sekitar kurang lebih hampir 30 menit saja, karena pada saat itu memang sopir aslinya mengantuk sekali, ya, sangat mengantuk, kemudian digantikan oleh anak ini ke rest area selanjutnya, memang arahnya ke Tasikmalaya, ya, dibawa ke rest area di kilometer 16, ulangi 19, ya, itu cuma nggak terlalu jauh, ya, dari 12 ke 19, ya, 7 kilo, ya, karena pada saat itu sopir aslinya ini mengantuk sekali, kemudian dibawa oleh si anak kecil ini. Anak kecil ini membawa truk tersebut, kemudian sampai dengan kilometer 19, tetapi di antara 12 sampai 19 itu kemudian terekam oleh sesama driver yang ada sambil bercanda. Dan ini pun kejadiannya juga bukan kemarin, ini sudah 6 bulan yang lalu, di tahun 2020 ini, ya, ini kejadiannya di tahun 2020, baru viral sekarang, ya, dari April 2020, dan baru kemarin sangat viral, masif sekali. Nah, ini yang kemudian oleh Pak Dirlantas membentuk tim segera mengejar ini, ya, ini salah satu upaya jangan sampai terjadi satu opini yang berbeda di media-media sosial khususnya, kemudian dilakukanlah penindakan oleh Pak Dirlantas dengan membentuk tim, memerintahkan Kasat PJR untuk mengejar dan menemukan kendaraan ini, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Cuma satu saja pesan saya, ini pembelajaran sebetulnya, ya, pembelajaran buat yang lain juga. Ada ketentuan batasan umur dalam hal pembuatan SIM. Kenapa? Jangan anak di bawah umur, ya. Ini sangat berbahaya. Bagaimana dampaknya kalau anak umur 12 tahun ya belum pantas untuk membawa kendaraan, belum pantas untuk memiliki SIM, membawa trailer sebesar ini kemudian menabrak orang, mati, ya. Ini harus dihindari. Makanya saya bilang tolong semuanya sama. Kalau anak-anak kita semuanya yang belum pantas untuk membawa kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 maupun apalagi kendaraan seberat ini, tolong disiplin dalam hal berlalu lintas. Nah, ini dari saya, nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme dibentuk tim oleh Pak Dirlantas sampai dengan mengejar truk tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, setelah adanya video viral tersebut, kemudian kami membentuk tim yang diketuai oleh Kasat PJR Kompol Akmal, dan dari hasil penelusuran baik berdasarkan video maupun
penyelidikan kepada masyarakat, teman-teman yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan, akhirnya diketahui bahwa yang pertama, kendaraan tersebut sebetulnya awalnya dikemudikan oleh saudara H, umur 33 tahun. Kemudian setibanya di kilometer 12 arah ke Cikampek, kendaraan karena si H ini merasa ngantuk, kemudian berhenti dan digantikan oleh si anak yang kebetulan adalah keponakannya yang ikut di dalam mobil tersebut, yang menurut pengakuan di video tersebut diduga usianya 12 tahun. Kemudian si H ini ada di dalam kendaraan trailer tersebut, ya, tidur di belakang kendaraan tersebut, ya. Kemudian kendaraan tersebut akhirnya kita dapatkan di pool perusahaan PT STA di Bekasi, ya, Jakarta Utara, PT STA di Jakarta Utara. Nah, kejadian ini aslinya sebagian tadi saya sampaikan itu sebetulnya 6 bulan yang lalu, namun baru viral pada sekitar medio April 2021. Nah, setelah kejadian, kemudian PT STA ini mendapat informasi tentang adanya video tersebut, maka saat ini perkembangannya ternyata saudara H ini sudah diberhentikan oleh manajemen PT STA. Kemudian kepada si anak, ya, dengan mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang kepada anak di bawah umur ini harus dapat dilakukan diversi, ya, maka pada anak nanti pertama pembinaannya akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Tentu nanti kita didampingi oleh psikolog anak akan melakukan konseling, ya, kepada si keluarga maupun kepada anak, sekaligus juga memberi peringatan kepada orang tua si anak, ya, untuk lebih mengawasi terhadap anak-anak. Yang kedua, kepada saudara H ini dan kepada perusahaannya nanti akan kita koordinasikan dengan pihak Subrenakta di Krimum untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran pidana terkait dengan eksploitasi anak di bidang ekonomi dengan adanya kejadian ini. Tapi tentu ini memerlukan pendalaman lebih lanjut dari pihak penyidik. Intinya adalah kami menggelar jumpa pers pada sore hari ini bersama Pak Ibu Mas adalah untuk memberikan pertama pemahaman kepada masyarakat betapa bahayanya membiarkan seorang anak mengendarai kendaraan, sementara secara kompetensi maupun secara kematangan psikologis seorang anak dianggap belum cukup umur, belum mampu untuk mengendarai kendaraan, apalagi mengendarai kendaraan trailer yang sebesar ini dan penuh muatannya, bukan hanya kepalanya saja, tapi lengkap dengan kontainer yang dia bawa. Kita masih tentu ada beberapa kali kecelakaan yang menyebabkan korban cukup banyak, yang pelakunya adalah seorang anak. Nah, yang kedua, tentu ini juga kita memberikan efek deterren kepada para pengusaha angkutan untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi para pegawainya, para pengemudinya, baik angkutan barang maupun angkutan orang, gitu. Karena ini sangat beresiko untuk kecelakaan lalu lintas apabila menyerahkan kendaraan untuk dibawa oleh seseorang yang tidak memiliki SIM, tidak mempunyai kompetensi, dan tidak memiliki cukup umur. Ya. Padahal sudah dijelas ditentukan dalam peraturan undang-undang lalu lintas untuk mengemudikan truk kontainer plat kuning ini, maka
dibutuhkan SIM B2 umum. Di mana untuk memperoleh SIM B2 umum itu ada persyaratan minimal usia 23 tahun. Ya, dan itu pun setelah yang bersangkutan memiliki SIM A umum paling sedikitnya 1 tahun. Dan untuk memperoleh SIM A umum atau SIM B1 umum, dia harus punya SIM A biasa 1 tahun. Jadi prosesnya lama gitu. Dia harus punya SIM A dulu, kemudian dia setahun baru naik SIM A umum, baru kemudian bisa SIM B1, baru kemudian naik B2 umum. Jadi panjang. Ada juga ketentuan umurnya. Minimal usia 23 tahun untuk memperoleh SIM B2 umum gitu. Ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua supaya ke depan kondisi lalu lintas di kita bisa lebih aman dan terhindar dari kecelakaan yang merugikan semua pihak. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Kabid Humas. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, karena kasus ini oleh perusahaannya, karena pimpinan perusahaannya melihat bahwa ini sempat viral, sama sekali viral dengan mengendarai kendaraannya si H itu, kemudian langsung diambil kebijakan oleh pimpinannya untuk diberhentikan. Oke, yang lain silakan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu truknya dari mana, kita lanjut lagi, oke?